Mungkin sebelum menggali lebih dalam terkait dengan indeks kualitas, sebenarnya nih Mas, selain riset indeks kualitas, ada nggak sih riset sejenis yang juga dilakukan KPI gitu untuk mengevaluasi program televisi, atau indeks ini jadi satu-satunya program untuk mengevaluasi program televisi di Indonesia, Mas? Ya, sebetulnya pada saat 2015 itu dibuat sebuah riset dengan dua model, satu survei halayak, satu riset indeks. Nah, survei halayak inilah yang melibatkan masyarakat secara umum. Ada berapa kemarin itu? Di 12 kota juga, di 12 kota terakhir itu tahun 2018 sebetulnya. Inginnya sebetulnya riset survei halayak itu ingin melihat bagaimana masyarakat menilai tayangan-tayangan yang dinilai juga oleh informan ahli sebetulnya. Jadi lebih kepada bagaimana penilaian objek penelitian dari karena kalau kategorinya ini sering berubah. Tahun ini aja ada yang digunakan itu ada 8 kategori, sebelumnya ada 9. Ini berubah kategori yang kita gunakan. Namun terakhir itu 2018 kita tidak lagi menggunakan survei halayak, tapi lebih kepada indeks kualitas yang dinilai oleh informan ahli. Fokusnya ke situ sejak 2018. Kemudian 2019, 2020, dan 2021. Jadi praktis kita sudah tidak lagi melakukan riset halayak yang melibatkan di 12 provinsi dengan masyarakat yang lebih umum dalam memberikan penilaian terhadap tayangan-tayangan yang kemudian didistribusikan dari KPI lewat kuesioner yang dibuat. Oke, boleh cerita sedikit nggak Mas, secara secara metodologis, mengapa riset halayak ini perlu dilakukan? Terus step ini waktu masih dilakukan ya Mas, dalam konteks masih diselenggarakan, tujuannya apa? Terus juga sebenarnya bagaimana step by step-nya supaya mahasiswa tuh paham bahwa oh kalau melakukan riset di lapangan itu seperti apa gitu Mas? Ya, kalau sebetulnya tujuannya pada saat itu ingin bagaimana mencoba untuk melihat cara pandang dari informan ahli yang rata-rata pendidikannya S1, minimal S1, dan kebanyakan itu adalah S2 dan S3, itu melihat sebuah tayangan. Nah, kita ingin mencoba untuk perspektif dari masyarakat yang lebih luas dalam menilai sebuah sampel, karena memang responden yang terpilih pun itu juga melalui acak kemarin yang di survei halayak. Jadi kita ingin memperoleh gambaran perspektif dari masyarakat umum yang lebih beragam dalam menilai sebuah tayangan. Dan ternyata karena ini sudah lama juga ya, saya ingat dulu kami mencoba ingin memperoleh data dari masyarakat itu ada tidak korelasinya dengan hasil penilaian para informan ahli. Nah, jadi kita pingin itu, ada nggak? Tidak banyak juga yang memiliki korelasi, misalnya berkualitas menurut para informan untuk program, contohnya misalnya Kick Andy, ketika itu menjadi sampel, Kick Andy menjadi sampel atau Mata Najwa. Untuk program talkshow seperti itu, memang oleh informan ahli itu dinilai bagus. Dan ternyata juga sedikit banyak ada korelasinya dengan penilaian masyarakat melalui survei halayak. Tapi secara umum ini banyak kemudian yang berbeda. Namun karena berbagai keterbatasan, kami juga itu tidak sempat lebih jauh kemudian bagaimana analisa, bagaimana hubungan antara penilaian survei halayak dan survei kualitas, karena banyak hal pada saat itu, sehingga kami memutuskan untuk tidak melanjutkan dan kami coba untuk fokus kepada penilaian terhadap
kualitasnya. Dan sebetulnya survei halayak itu juga itu sedikit banyak itu sebetulnya ingin melihat berapa jumlah penonton, lebih banyak kepada kuantitasnya, bukan kepada kualitasnya. Karena kami core-nya ini di riset kualitas, kami mencoba untuk lebih fokus dengan berbagai kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Karena fokus di satu riset saja ini luar biasa. Tenaga daya, pemikiran yang kemudian harus dibuat sampai kemudian mencoba untuk hasil riset ini bisa mempengaruhi ekosistem penyiaran. Itu yang sebetulnya kami targetkan, dan sejak 2018 itulah kami sudah berhenti untuk survei halayak, kita fokus pada riset kualitas ini, indeks kualitasnya ini, Mbak. Jadi kalau boleh dibilang riset halayak tadi tidak dilakukan lagi selain keterbatasan SDM, juga karena tidak ada lagi tidak adanya korelasi antara hasil dari panelis ya expert dan halayak gitu ya Mas ya? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi di satu titik ada yang memiliki korelasi tapi tidak banyak. Tadi dengan keterbatasan itu kami tidak bisa mengurai atau belum dapat mengurai lebih jauh, menghandle 2 penelitian sekaligus, karena memang itu bersamaan pada saat yang bersamaan itu luar biasa itu tenaganya harus. Oke Mas, ini berarti kalau waktu riset halayak itu instrumen yang digunakan, yang diberikan ke tenaga ahli dan ke masyarakat itu sama ya Mas, atau berbeda kuesionernya? Kuesionernya berbeda yang kita berikan, namun ada beberapa sebetulnya kuesioner juga yang kita ingin melihat tidak hanya dari sampel yang kemudian sampel tayangan yang kita buat dalam bentuk sebuah pertanyaan, tapi di situ juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di luar dari penilaian kualitas, misalnya berapa jumlah penonton televisi di daerah tertentu, kemudian pendengar radio di daerah tertentu, kemudian pengetahuan tentang Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di luar dari konteks soal riset sebetulnya. Memang tidak ada korelasinya memang. Kita tidak membuat satu korelasi yang signifikan antara survei halayak dengan riset kualitas. Itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Tapi beberapa tadi saya katakan hanya beberapa tertentu kami coba untuk menganalisa, ternyata pada titik tertentu ada juga kesamaannya. Tapi kami tidak mengurai lebih jauh sebetulnya. Jadi dua hal yang berbeda sebetulnya, Miss Milia ini, survei halayak dengan indeks kualitas.